Oke, kemudian yang kedua kita akan menganalisis buku Quran Hadis Madrasah Sanawiyah kelas 7 bab 2 tentang merenungkan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala dan menggapai rahmatnya. Masya Allah, di sini temanya bagus sekali ya. Oke, yang pertama yaitu aspek pengetahuan faktual. Nah, di mana aspek pengetahuan faktual ini merupakan aspek pengetahuan yang berdasarkan fakta atau biasanya itu definisi, kemudian istilah, nama tokoh, tempat, dan lain-lain. Nah, pada buku tes ini contohnya yaitu pada paragraf prawacana. Keagungan Allah SWT dan kekuasaannya telah banyak dijelaskan di dalam Al-Quran. Ayat kauliyah dalam hal ini keagungan dan kekuasaan itu hanya bisa dirasakan oleh orang-orang yang memiliki keimanan yang kuat. Nah, ini berdasarkan fakta bahwa keagungan Allah ini hanya dapat dirasakan oleh orang-orang yang memiliki keimanan yang kuat. Dan di sini juga ada kata dalam hal ini bisa dilihat dan dibaca oleh semua manusia, namun hanya sedikit yang perlu mengetahui, mengkaji, serta mendalam dan merasakan adanya keagungan Allah SWT, yaitu orang-orang yang mengkaji secara objektif dan mendalam dengan menggunakan akal sehatnya. Jadi berdasarkan fakta bahwa orang-orang yang beriman, kemudian yang mengkaji Al-Quran ini, yang dapat merasakan keagungan Allah SWT. Kemudian ada paragraf yang kedua. Allah SWT sering bersumpah demi ciptaannya yang luar biasa tersebut. Tentu isi sumpahnya adalah hal yang bermanfaat dan luar biasa besar bagi manusia yang mau memperhatikannya, yaitu tentang jiwa manusia. Nah, di sini juga termasuk aspek pengetahuan faktual, di mana berdasarkan fakta bahwa sumpah Allah itu isinya bermanfaat dan besar bagi umat manusia. Kemudian contoh yang kedua yaitu ada pada arti dari surat. Demi matahari dan cahayanya di pagi hari. Kemudian dijelaskan, yakni sinarnya, yakni waktu naiknya, setelah munculnya, yakni cahayanya dan manfaat sumbernya. Kemudian ada pendapat dari Qutadah dan Ibu Jarir. Nah, di sini merupakan aspek pengetahuan faktual, karena di sini menjelaskan definisi dari demi matahari dan cahaya di pagi hari itu, menjelaskan arti dari surah tersebut. Kemudian ada pendapat dari Qutadah dan Ibu Jarir, di mana kalau pendapat itu merupakan aspek pengetahuan faktual. Kemudian contoh yang ketiga yaitu dari makna asal kata. Jadi kalau istilah kata itu merupakan aspek pengetahuan faktual. Di sini ada contohnya yaitu saada, yaitu artinya menutupi pada paragraf kedua. Kemudian pada paragraf pertama juga di sini menjelaskan pengertian dari surat, yaitu sesungguhnya merugilah orang yang mengotorinya. Di sini jelaskan lagi, yakni mengotorinya dengan membawa dan meletakkan pada posisi menghinakan dan menjauhkan dari petunjuk sehingga dia berbuat maksiat dan meninggalkan ketaatan pada Allah. Nah, ini menjelaskan dari surah, pengertian dari surah ini. Aspek pengetahuan konseptual, yaitu berupa konsep-konsep atau prinsip-prinsip yang terkait di dalamnya. Nah, kalau dalam pelajaran PA ini biasanya terdapat dalil-dalil atau dalil Al-Quran atau hadis Rasulullah SAW. Nah, di sini ada penjelasan dari isi kandungan surat Asy-Syam. Ini merupakan konseptual karena isinya dalil Al-Quran dan serta artinya. Kemudian yang kedua ada hadis Rasulullah SAW menurut riwayat Muslim. Ini juga termasuk pada pengetahuan konseptual karena merupakan hadis dan penjelasannya juga. Kemudian ada yang ketiga contohnya dari buku ini, yaitu isi kandungan riwayat Bukhari dari Abu Hurairah. Ini juga termasuk aspek pengetahuan konseptual karena ada hadis dan penjelasannya. Kemudian yang ketiga ada aspek pengetahuan metakognitif. Di sini juga mengandung aspek pengetahuan metakognitif ya.
Yaitu contohnya pada kalimat yang berwarna biru ini. Keagungan dan kekuasaan itu hanya bisa dirasakan oleh orang-orang yang memiliki keimanan yang kuat. Jadi, metakognitif ini berdasarkan kondisi atau apa yang dirasakan. Nah, keagungan Allah ini hanya bisa dirasakan oleh orang-orang yang memiliki keimanan yang kuat. Ini juga sesuai dengan kondisi yang ada sekarang. Kemudian ada contoh lain dari metakognitif, yaitu bahwa siapa saja yang berusaha untuk mencucikan, memperbaiki, dan mengisi jiwa dengan memperbanyak amalan, ketaatan, dan kebaikan, serta menjauhi segala keburukan, maka pastilah dia akan beruntung. Nah, paragraf ini mengandung aspek pengetahuan metakognitif, di mana pada kalimat yang berwarna biru itu menjelaskan bagaimana sih kondisi orang-orang yang beruntung, dan ini sesuai dengan apa yang dirasakan pada kehidupan kita sehari-hari. Kemudian yang keempat ada aspek pengetahuan prosedural. Nah, contoh dalam buku Quran Hadis ini yaitu bahwa siapa saja yang berusaha untuk menyucikan, memperbaiki, dan mengisi jiwa yang memperbanyak amalan ketaatan dan kebaikan, serta menjauhi segala keburukan, maka pastilah dia akan beruntung. Ini merupakan aspek pengetahuan prosedural ya, di mana ini ada prosedur atau cara menjadi orang yang beruntung. Kemudian yang kedua contoh lain yaitu pada paragraf sungguh merugilah siapa yang memendamnya, yakni menyembunyikan kesucian jiwanya. Di sini ada arti dari ayat Al-Quran. Sungguhnya merugilah orang-orang yang mengotorinya, yakni mengotorinya dengan membawa dan meletakkan pada posisi yang menghinakan dan menjauhkan diri dari petunjuknya. Nah, ini merupakan aspek pengetahuan prosedural ya, di mana dijelaskan tahapan orang yang merugi. Kemudian pada paragraf kedua, jelaskan bagaimana tahapan orang yang bermaksiat dan akan mendapat kesengsaraan dan kerugian. Di sini orang bermaksiat artinya dia yang telah menutupi jiwanya yang mulia dengan melaksanakan berbagai macam dosa dan seterusnya. Itu kalimat tersebut itu menjelaskan prosedur itu bagaimana orang yang bermaksiat bahwa akan merugi dan akan sengsara. Oke, itu saja hasil analisis dari saya, dan saya Salman Fazriana dari Prodi PAI semester 5 Ekstensi mengucapkan terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.